semuanya, ketemu lagi kita dalam episode Ulas Buku. Udah lama banget ya kita nggak mengulas buku, kira-kira aku libur sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Nah, jangan khawatir, kali ini aku akan membagikan buku yang baru aja selesai aku baca. Buku ini adalah sebuah novel yang ditulis oleh salah seorang penulis favorit aku yang telah mengisi waktu remaja aku. Nah, cung di antara kalian yang lahir di tahun 90-an, lalu menjalani masa-masa remaja di tahun awal 2000, terus kalian baca buku yang judulnya Fairies, Cewek, Still, Dia Tanpa Aku, lalu ada Tetralogy Jingga. Kali ini ada buku yang diterbitkan di tahun 2020. Nah, senangnya buku ini bukan buku yang serius, jadi kalian nggak perlu nunggu kelanjutannya, tapi ini langsung tamat dalam satu buku. Langsung aja kita tunjukkan bukunya apa. Ini dia, untuk dia yang terlambat gue temukan, karyanya Esti Kinasih. Buat kalian yang pernah baca buku atau baca novel yang judulnya sudah aku sebutkan sebelumnya, nah di novel yang terbaru kali ini juga nggak jauh beda dengan cerita yang ada di universe sebelumnya. Maksudnya apa? Ini juga berkutat dengan teen lit. Jadi Mbak Esti ini masih dalam zona nyamannya menceritakan dunia teen lit yang ada di setting tahun 90-an. Dunia teen lit-nya ini juga nggak jauh dari dunia sekolahan. Di sana ada tokoh perempuan yang direbutin dua cowok. Itu kan kayak familiar banget lah ya buat orang-orang yang udah pernah baca Esti Kinasih. Ceritanya di sini juga tentang love triangle. Kalau misalnya kalian sering menemukan plot seperti ini, di sini juga love triangle. Di sini ada karakter yang namanya Rara. Rara ini cewek yang digambarkan tidak cantik, maksudnya dia sederhana tapi gemesin. Dia disukai oleh teman sekelasnya yang namanya Roni. Roni ini udah lama banget memperhatikan Rara. Jadi Roni berusaha bagaimana agar Rara notice dia dan memiliki perasaan yang sama pada Roni. Jadi Roni berusaha untuk membuat Rara itu terkesima. Lalu bagaimana caranya dia bisa menaklukkan Rara. Nah, di sisi lain, ternyata ada kakak kelas yang namanya Rian. Kak Rian ini adalah kelas 3. Rara dan Roni ini di kelas 2. Kak Rian sebagai kakak tingkat atau kakak kelas, ternyata dia juga suka sama Rara. Kalau Roni ini karakternya adalah yang good boy, yang malu-malu, lemah lembut, Kak Rian justru sebaliknya. Dia bad boy, tipikal cowok dominan yang usilnya kebangetan, yang kalau naksir sama cewek malah dikerjain ceweknya. Itu yang bikin sesuatu yang kayak ini mana yang second lead, mana yang first lead. Jadi kayak yang baca pun gregetan, kayak main tim-timan jadinya. Nah, sebagaimana setting yang ada di tahun 90-an, otomatis suasananya pun mendukung dengan setting tersebut. Maksudnya adalah kita di sini bisa menemukan konflik apa yang seringkali terjadi di tahun 90-an. Maksudnya kayak tawuran, terus tawurannya antar sekolah. Di sini pun SMA Palagan, maksudnya SMA-nya para tokoh ini lawannya anak STM. Kalau sekarang mungkin SMK kali ya, cuman di sini disebutnya STM. Terus mereka belum menggunakan handphone, jadi alat komunikasi mereka adalah sebatas telepon di rumah. Cara PDKT-nya pun pakai kaset. Kayak misalnya di sini kan ceritanya Rara pengen dibuat terkesima oleh Rian. Rian cara PDKT-nya adalah ngasih kaset ke Rara. Kalau di zaman sekarang kan mungkin lebih kayak link YouTube atau Spotify. Nah, kalau di sini si Rian PDKT-nya adalah dengan ngerekamin lagu-lagu yang spesifik ditujukan untuk Rara, dikumpulkan dalam satu kaset, lalu diberikan kepada Rara untuk didengar gitu. Ini sesuatu yang sebenarnya aku ngerasa asing karena mungkin di zamanku waktu remaja itu lebih kepada DVD kali ya. Nah, tapi kalau di sini digambarin banget di zaman dulu. Bahkan si Rara aja ngefansnya sama artis Ari Wibowo dan Ira Wibowo. Yang mana waktu aku remaja mungkin dua karakter itu atau dua artis itu berperan sebagai yang sudah mature dibanding karakter idol yang digemari oleh remaja. Soal persamaan mungkin udah aku jelasin kali ya di awal tentang apa persamaan dengan buku-buku sebelumnya. Mulai dari karakter, suasana, lalu dengan konflik, plotnya juga nggak jauh beda. Dan ini masih jadi zona amannya Esti Kinasih.
tentang bad boy-nya, terus usil-usilnya karakter utama, dan betapa dominannya laki-laki yang di sana untuk ngejar jadi cewek. Bad boynya si cowok ini, dia bucin sama cewek. Itu masih diterapkan dalam buku yang ini. Jadi buat kalian yang kangen dengan suasana itu dan merasa pengen balik untuk menikmati masa-masa remaja atau recalling gitu tentang masa remaja kalian, bisa banget nih kalian baca buku Untuk Dia Yang Terlambat Gue Temukan ini. Soal cinta segitiga, itu juga masih sama, dimana dua cowok memperebutkan satu cewek. Dua cowok ini sama-sama bucin sama satu cewek. Kalau dulu mungkin bahasanya lebih kayak tergila-gila. Pokoknya gimana agar si cewek ini merasakan hal yang sama pada salah satu di antara mereka. Jadi dua cowok ini saling sikut-sikutan gimana caranya agar menang. Itu juga masih sama. Aku juga mengingat hal ini di series Jingga kali ya. Terus selanjutnya karakter para tokoh, Rara, Rian, dan Roni. Itu juga mengingatkan aku pada karakter-karakter di tetralogi Senja atau di Fairies. Yang satu good boy, yang satu bad boy, dan saling melakukan stimulus untuk mendapatkan ceweknya. Itu yang masih dipertahankan di sini. Bukan berarti ini adalah hal yang buruk ya teman-teman, atau bad news, atau mungkin kalian akan ngerasa bosan. Tapi ada hal yang menyenangkan adalah ketika mereka, dua cowok ini melakukan stimulus mereka atau manuver-manuver mereka untuk mendapatkan hati si cewek itu dengan hal-hal yang anti mainstream. Bukan yang kayak kasih bunga atau kasih coklat, tapi mereka punya cara sendiri yang menurut aku ini unik banget sih untuk diterapkan pada cowok-cowok meskipun ada di zaman sekarang. Ngomongin soal perbedaan, mungkin yang paling spesifik kelihatan adalah di antara buku-buku sebelumnya dari judul. Ini judulnya paling panjang di antara buku yang lain. Coba kalian baca sendiri, dan ini terdiri dari 6 kata. Bayangin 6 kata dalam satu judul. Dan perbedaan selanjutnya mungkin ada di plot, dimana para pembaca ini dari awal udah dibikin mikir ini bakalan berakhir sama siapa. Tapi aku juga bukan tim yang langsung buka ke ending. Jadi aku membiarkan diri aku penasaran, ini siapa yang akhirnya bakal memenangi hati Rara. Lalu kita dibiarkan memilih. Kadang-kadang gak rela kalau yang A menang, tapi kadang-kadang mikir, oh si A ini berhak loh untuk menang. Nah, di momen kali ini itu bener-bener dimainin. Dan endingnya menurut aku yang akhirnya memenangkan hati Rara itu adalah sebuah hal yang berbeda dari buku-buku Esti Kinasih sebelumnya. Itu yang menurut aku adalah perbedaan dari buku yang ini. Ngomongin soal bagian yang disukai, meskipun masa remaja aku terjadi di tahun 2000-an awal, tapi aku banyak banget ngerasa relate dengan buku ini. Dan aku suka banget sih adegan dimana Rara diperlakukan sama Rian ketika dia ulang tahun. Itu menurut aku anti mainstream, dan sebagai Rara mungkin atau sebagai cewek mungkin ngerasanya kayak tersanjung dan terharu karena yang diperlakukan Rian itu gak seperti biasanya. Nah, kalian baca sendiri deh pas bagian apa yang diperlakukan Rian pada saat Rara ulang tahun. Menurut kalian itu adalah hal yang kayak gimana? Nanti kalian diskusi di kolom komentar. Dan aku merasa Esti Kinasih ini berhasil deh dalam membangun atau recalling memori kita tentang adegan sekolah yang mungkin sudah dilupakan di zaman sekarang. Dimana kalau kita tuh merasa kalau lagi jatuh cinta atau kalau lagi gebet orang, ngerasa hari Senin itu tuh jadi hal yang ditunggu-tunggu. Terus kita ngerasa kayak pengen banget ngeliatin dia, ketemu dia tanpa sengaja di sekolahan tuh adalah hal yang menyenangkan atau hal yang bikin deg-degan. Di zaman itu, alat komunikasi satu-satunya adalah telepon rumah. Itu menjadi sesuatu yang bener-bener keingetan masa lalu. Kadang-kadang di telepon itu cuma nanyain PR atau saling cerita apa yang terjadi di sekolah hari ini, atau mau ditungguin atau barengan nggak sekolahnya. Itu adalah hal-hal yang menyenangkan yang diangkat dalam buku ini. Dan karena suasana yang dihadirkan itu begitu otentik lah, berasa banget kayak realitinya, akhirnya aku ngerasa kayak begitu selesai baca buku ini, aku ngerasa hangat, ngerasa kayak ada perasaan meleleh seolah-olah aku tuh adalah Rara. Dan menurut aku Esti Kinasih ini berhasil dalam membangun karakter Rara dan karakter-karakter baru dalam buku Untuk Dia Yang Terlambat Gue Temukan ini. Sekian teman-teman atas review kali ini, mohon maaf atas kesalahan. Dan buat teman-teman yang pengen baca buku ini,
silakan beli di toko buku terdekat atau di e-commerce seperti yang sudah aku anjurkan sebelumnya. Pastikan buku yang kalian beli bukan buku bajakan ya. Diharapkan banget nih kalau kalian emang pengen baca buku atau pengen merasa terhibur, belilah buku yang aslinya. Ada banyak cara bisa beli buku asli dengan harga yang murah kok. Jadi hindari buku bajakan agar penulis-penulis Indonesia seperti Mbak Esti Kinasih ini lebih semangat dan lebih giat untuk menghadirkan buku terbarunya yang lebih seru, lalu asik untuk mengisi waktu luang kita. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.